Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sinergi dalam pelayanan, membangun keluarga dan komunitas Kristen yang lebih kuat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kolose 4, ayat 12 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat bersaksi tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kolose 4, ayat 12 sampai ayat 16, sebuah bagian di mana Rasul Paulus menyampaikan salam pribadi dan petunjuk penting bagi jemaat di Kolose. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus menyebutkan beberapa tokoh kunci dalam komunitas Kristen awal, menyoroti kontribusi mereka dan menekankan keterkaitan dengan gereja-gereja. Epafras, penduduk asli Kolose dan hamba Kristus yang berdedikasi, dipuji atas doanya yang sungguh-sungguh, dan kerja kerasnya bagi orang-orang percaya di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Paulus menekankan besarnya komitmen Epafras terhadap pertumbuhan dan kedewasaan rohani gereja Kolose. Paulus juga mengirimkan salam dari Lukas, tabib terkasih, dan dari Demas. Penyebutan Lukas menunjukkan dukungan dan keterlibatannya yang berkelanjutan dalam pelayanan Paulus, sementara penyertaan Demas menunjukkan luasnya jaringan dukungan di sekitar Paulus. Paulus meminta jemaat Kolose untuk menyapa saudara-saudari di Laodikia, dan secara khusus menyebutkan Nimfa dan jemaat yang berkumpul di rumahnya. Ini menyoroti peran penting gereja rumah dalam gerakan Kristen mula-mula, dan keramah tamahan orang-orang percaya seperti Nimfa, yang menyelenggarakan ibadah beberapa keluarga Kristen di rumahnya. Paulus mengakhiri dengan memerintahkan agar suratnya kepada jemaat Kolose dibagikan dengan jemaat di Laodikia dan bahwa mereka, pada gilirannya, membaca surat dari Laodikia. Ini menekankan pentingnya berbagi ajaran para rasul, dan menjaga hubungan yang kuat antara berbagai komunitas Kristen. Singkatnya, Kolose 4, ayat 12-16, menunjukkan dedikasi para pemimpin Kristen mula-mula, pentingnya doa dan kerja keras bagi pertumbuhan gereja, dan sifat saling terkait dari komunitas Kristen awal. Hal ini mendorong kita untuk menghargai para pemimpin rohani kita, saling mendukung, dan tetap terhubung dalam iman kita bersama. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita temukan bagaimana pesan Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan iman kita saat ini. Sama seperti Epafras yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi jemaat Kolose, kita juga harus berkomitmen untuk berdoa secara teratur dalam keluarga kita. Sisihkan waktu-waktu tertentu setiap hari atau minggu untuk doa keluarga, jadikanlah itu sebagai landasan keluarga kita. Doronglah setiap anggota keluarga kita untuk mendoakan kebutuhan satu sama lain, memupuk rasa dukungan spiritual dan kesatuan. Perluas praktek ini ke komunitas gereja kita, ciptakan kelompok doa yang secara teratur, menjadi perantara bagi jemaat, dan seterusnya. Kenali beragam karunia dan bakat dalam keluarga dan gereja kita. Sama seperti Paul bekerja dengan berbagai individu, doronglah setiap orang untuk menggunakan keterampilan unik mereka untuk melayani masyarakat. Atur proyek layanan yang memungkinkan keluarga untuk bekerja sama, memperkuat ikatan dan memberikan dampak nyata.
Ciptakan tim pelayanan di gereja kita, yang menyatukan berbagai individu jemaat, dengan keterampilan yang saling melengkapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa persahabatan dan tujuan bersama. Ikuti teladan Nimpa dengan membuka rumah kita untuk pertemuan kelompok kecil, studi Alkitab, dan pertemuan kelompok doa. Lingkungan intim ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan spiritual dan hubungan yang lebih dalam. Dorong budaya keramah tamahan di komunitas Anda. Sambut pendatang baru dan ciptakan ruang di mana orang merasa dihargai dan terhubung. Hal ini secara signifikan dapat memperkuat struktur gereja Anda dan menumbuhkan rasa memiliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas teladan komunitas Kristen mula-mula yang mengutamakan doa, kerjasama, dan keramah tamahan. Bantu kami membangun keluarga dan komunitas yang lebih kuat dengan memupuk budaya berdoa, terlibat dalam pelayanan kolaboratif, dan membuka rumah kami untuk persekutuan. Bimbing kami untuk melayani dengan cinta, kerendahan hati, dan dedikasi, yang mencerminkan rahmat dan kebenaran-Mu dalam semua yang kami lakukan. Semoga kita saling mendukung dan saling menyemangati, serta bertumbuh bersama dalam iman dan dalam kesatuan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.